Selamat malam, bersama kembali dengan Forex Trading Mentor Indonesia. Apa kabar semuanya? Bagaimana kondisi trading Anda pada hari ini? Saya harap Anda dalam kondisi baik-baik saja untuk akun tradingnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk menghitung atau mengukur ketahanan modal akun trading kita sehingga kita bisa menggunakan akun trading kita secara optimal. Tujuan dari mengetahui ketahanan modal ini adalah untuk mengukur sampai di mana ketahanan akun kita, sampai di harga berapa, kemudian ke arah mana harga itu akan bergerak maksimal. Nanti akan kita urai di sini secara detail berdasarkan angka, bukan prediksi perkiraan semata, tapi di sini nanti ada hitung-hitungan secara matematis ya, sehingga kita mampu melakukan trading dengan baik dan benar. Oke, sebelum kita lanjut, kita ikuti yang satu ini. Sebelum kita lanjut video ini, bagi Anda yang belum subscribe channel YouTube Forex Trading Mentor Indonesia, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk membantu para trader forex pemula memperoleh informasi, teknik dan strategi trading forex. Tekan juga tombol lonceng dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tekan tombol like dan share jika Anda menyukai konten video ini. Dan jika ada pertanyaan seputar konten video ini, silakan ketik di kolom komen. Terima kasih atas perhatiannya. Happy trading! Oke, kita lanjut. Untuk trading, kita harus memahami apa itu ketahanan modal yang bisa kita hitung dari data-data volatil pergerakan harga. Di sini saya menggunakan data pergerakan harga untuk candle mingguan. Di situ kita akan bisa nanti memperoleh harga rata-rata volatil mulai dari trading jangka cepat atau trading cepat, scalping, kemudian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, kita mulai langkah-langkahnya. Pertama, kita buka MT4, kita masuk ke menu tools ya. Kemudian kita pilih history, atau shortcutnya adalah tekan tombol F2 pada keyboard komputer Anda. Nah, nanti akan muncul data semacam ini. Kita bisa pilih apapun di sini pairnya. Ini yang saya contohkan adalah Euro USD ya. Kita memilih pergerakan harga weekly. Jadi kalau buka sekali, ini biasanya harus di double klik ya, diklik berulang-ulang supaya urut datanya. Ini bergerak-bergerak kemudian diam, ini adalah pengurutan data ya. Seperti ini, supaya nanti data yang kita peroleh adalah data yang urut tanggal, urut menit, urut jam ya. Jadi kita pilih untuk menghitung ketahanan modal ini, kita pakai menu yang weekly ya. Kemudian kita tekan export. Nah, ini ada nama file yang sudah otomatis, Euro USD 10080, artinya ini adalah hitungan menit. Jadi trading candle mingguan itu sebanyak 10.080 menit. Ini data defaultnya ada CSV, ini data di Excel ya. Tetapi yang kita perlukan adalah file dengan tipe HTML. Kemudian kita save. Kemudian kita buka data ini ya, yang barusan kita export ya. Kita double klik. Nah, nanti akan muncul browser offline ya. Dia akan menampilkan data HTML yang dapat tadi. Nah, ini datanya yang disiapkan oleh MetaQuote ya. Ini data mingguan sejak bulan Agustus 2000 sampai pada saat kita download. Data yang paling akhir ini adalah data minggu ini, minggu berjalan. Jadi candle mingguannya ini belum selesai.
harga closingnya masih dinamis ya, high low-nya juga dinamis. Jadi ini kita tidak gunakan. Jadi kita gunakan data minggu lalu sebanyak 15 candle. Jadi candle yang pertama adalah minggu yang dimulai tanggal 20 Juni 2021 sampai kita pakai data minggu terakhir itu tanggal 26 September 2021. Kita copy, terus kita masukkan ke worksheet yang kita sudah siapkan. Kita taruh di sini, di paling pojok ini. Kita klik kanan, paste spesial. Karena ini kita pilih teks ya datanya, untuk mengisi semua data ini. Nah, ini otomatis dikonvert ke data numerik. Dari HTML teks ini dikonvert ke numerik. Nah, di sini muncul ring. Ring ini yang dinamakan volatil. Jadi setiap baris ini adalah ring volatil mingguan. Jadi ini tanggal 20 sampai 26 ya. Ini harganya OHLC-nya adalah high-nya ini, low-nya ini. Jadi ini angka ring ini ada selisih dari harga tertinggi dan terendah dalam candle 1 minggu. Ini kita dapatkan 15 data. Kemudian di sini terlihat harga tertinggi dan terendah itu ada di minggu ke 14 dan minggu 15. Terendah di 14, minggu tertingginya, ring tertingginya di minggu ke 15. Kemudian kita rata-rata ketemu 1195 poin. Ring tertinggi di 1626. Nah, ini kita uji ketahanan modalnya. Kita uji ketahanan modalnya. Kalau kita uji rata-rata dengan ring tertinggi, ya jelas itu tidak akan terpenuhi ya. Karena ring volatil itu adalah harga tengah rata-rata ya. Rata-rata ring volatil itu adalah harga tengah. Sementara ring tertinggi 1626. Makanya untuk ini saya siapkan data itu dikalikan untuk yang merah, oranye dan kuning. Ini untuk yang kita kalikan 2 kali, rata-rata ring volatil kali 2 kali ini untuk menghitung ketahanan modal trading scalping atau trading cepat. Untuk yang 3 kali ini kita pakai untuk ketahanan modal jangka pendek. Untuk yang kita kalikan 4 adalah untuk trading jangka menengah, dan yang kita kalikan 5 ini adalah untuk jangka panjang ya. Jangka scalping, jangka pendek, jangka menengah dan panjang ini biasanya kita menggunakan masing-masing ya. Untuk scalping kita menggunakan time frame 5 dan 15, 5 atau 15 ya. Kalau untuk jangka pendek kita menggunakan time frame 15-30 ya, M15 dan M30. Untuk yang jangka menengah kita bisa menggunakan time frame M30 dan H1. Kemudian untuk jangka panjangnya kita bisa menggunakan H1 dan H4 atau daily. Jadi setelah kita mendapatkan angka-angka ini, coba kita tes ya. Kita tes untuk ketahanan trading scalping. Misal nih, kita punya data ya, kita ada data untuk scalping ketahanannya adalah 2390. Atau kita bisa bulatkan menjadi 2400. Misal modal adalah $500. Maka lot yang kita bisa pergunakan untuk trading scalping adalah 0,21. Tapi ini tidak mutlak harus pakai ini, boleh lebih rendah. Misalnya kita pengen save, kita mau trading 0,10 misalnya.
modal 500. Jadi kekuatan ketahanan modalnya meningkat karena kita nggak pakai maksimal. Dari 2400 dengan menggunakan lot 0,21, kalau kita gunakan 0,10 maka ketahanan modal kita akan meningkat jadi 5000. Tapi untuk scalping ini kan kita tidak habiskan open posisi kita terfloating minus sejauh itu. Kita menggunakan risk tolerance ya. Jadi toleransi risiko ya, kita nanti bisa gunakan. Jika floating minus sekian persen, maka kita akan cut loss ya. Seperti itu. Scalping kan seperti itu. Atau scalping itu tidak menggunakan persentase, tapi menggunakan poin. Kalau minus 50 poin, cut loss, bisa menggunakan itu. Nah, jadi untuk scalping itu kan trading tanpa indikator ya. Jadi ya ada indikatornya, tapi indikatornya adalah menggunakan price action atau bentuk-bentuk candle yang terjadi. Kemudian untuk trading jangka pendek itu adalah trading yang diharapkan selesai tidak lebih dari 24 jam. Jadi market close kita sudah selesai tradingnya. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk trading jangka pendek. Kalau jangka menengah itu trading yang mungkin lebih dari 1 hari selesainya, tetapi tidak lebih dari 1 minggu. Itu jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, untuk jangka menengah ya. Untuk jangka menengah itu trading mungkin lebih dari 1 hari, tapi tidak lebih dari 1 minggu. Kalau terjadi lebih dari 1 minggu, itu mungkin extraordinary ya, atau kejadian khusus ya. Kalau untuk jangka panjang itu unlimited ya. Jadi kita memperkirakan harga itu akan kembali sebelum ketahanan modal kita habis. Jadi perkiraannya seperti itu. Memang agak risiko, tetapi kita sudah pelajari ya. Jadi dengan menggunakan 5 kali ring volatil rata-rata ini, kita bisa trading tanpa stop loss. Kalaupun ada juga itu extraordinary ya, kejadiannya itu ya 1 banding sekian lah ya. Tapi kita belum pernah mengalami seperti itu karena di saat harga mencapai kejenuhan baru kita melakukan action seperti itu, sehingga ring sejauh ini akan sulit dijangkau ya, untuk pergerakan harganya. Nah ini setiap pair nanti ketahanan modalnya berbeda-beda. Jadi jangan gunakan perhitungan Euro USD ini, kita gunakan untuk pair yang lebih ekstrim hasilnya, seperti contoh pair GBP JPY, yaitu perpaduan antara currency kuat melawan currency lemah ya. Itu biasanya menghasilkan nilai volatil yang lebar, sangat lebar ya. Jadi tidak bisa digunakan rasio ketahanan modal Euro USD kita pakai untuk pair yang lain ya. Hati-hati ya. Sebelum Anda memutuskan untuk berubah pair, hitung dulu ketahanan modalnya. Jadi kan untuk jangka pendek, kemudian untuk jangka panjang misalnya, kita kasih pembulatan jangka panjang, ketahanannya adalah 6000. Jadi kita hanya pakai 0,08 lot untuk tradingnya. Tapi mungkin trading dengan jangka panjang kita adalah trading open posisinya itu ada di area-area khusus ya. Jadi kita menganut aturan sell di puncak ya, sell di puncak dan buy di lembah. Maksudnya puncak dan lembah itu kan area-area kejenuhan. Jadi di situ sudah tidak mungkin kita melakukan, kalau di puncak kita sudah tidak mungkin melakukan open posisi buy. Sedangkan waktu di lembah kita tidak mungkin melakukan open posisi sell, tetapi justru sebaliknya. Ini yang namanya trading dengan teknik swing ya. Jadi memanfaatkan area-area jenuh. Tapi hati-hati, area jenuh itu relatif.
Di Ersisto ada panduannya, caranya, dan indikatornya. Bagaimana caranya trading nanti melakukan trading di area-area jenuh, itu ada di teknik Ersisto di video sebelumnya ya, sebelum ini ya. Mungkin itu untuk hitung ketahanan modal dan maksimum lot ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berjumpa kembali ke video selanjutnya. Happy trading. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan ikuti kelanjutan video seputar trading forex dari Forex Trading Mentor Indonesia. Sampai jumpa dan happy trading.